Selamat ketemu lagi. Salam sehat, salam semangat. Anak-anakku, pada kesempatan ini mari kita akan belajar yaitu tentang dasar anti korupsi dan integritas. Pada pertemuan hari ini perlu disampaikan, saya akan cek kesehatan, semoga tetap sehat di era masa ini. Siap? Salam ketemu lagi. Semangat, 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 semangat. Kita akan belajar yang pada materi ini yaitu tentang pengertian korupsi dan faktor-faktor atau teori tentang korupsi. Pada kesempatan ini kami akan memberikan beberapa materi untuk dasar anti korupsi dan integritas yang sesuai dengan perkembangan anak. Tujuan pendidikan anti korupsi pada kesempatan ini adalah peserta didik lebih mengenal lebih awal berkenaan dengan apa itu korupsi. Selain itu juga mewujudkan generasi yang sadar dan paham dampak korupsi, bentuk-bentuk korupsi, dan mengerti jika melakukan korupsi serta sanksi yang akan diterima. Yang terakhir yaitu menciptakan generasi penerus bermoral baik serta membangun karakter teladan agar generasi penerus tidak melakukan korupsi sejak awal. Ini makanya tulisan. Nah, pada kesempatan ini kami juga memberikan sebuah nilai-nilai integritas. Ada 9 nilai integritas yang harus kita pahami. Kalau kita lihat apa saja kah ke-9 nilai itu? Yang pertama adalah jujur, lurus hati dan tidak berbohong. Kemudian peduli, yaitu memperhatikan. Kemudian mandiri, tidak tergantung pada orang lain. Disiplin, taat terhadap peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis. Tanggung jawab, siap menanggung akibat dari perbuatan yang dilakukan. Kemudian kerja keras, yaitu gigih dan fokus dalam melakukan sesuatu, tidak asal-asalan. Sederhana, bersahaja, tidak berlebihan. Berani, yaitu mantap hati dan percaya diri, tidak gentar dalam menghadapi bahaya atau kesulitan. Kemudian adil, yaitu berlaku sepatutnya, tidak semena-mena. Kalau melihat 9 ini baca sulit, tapi saya punya trik untuk memudahkan hafalnya. Yaitu saya beri singkatan supaya memudahkan, yaitu dengan singkatan yaitu peduli, semar, ditanggung keras dan adil. Ya, saya ulangi, peduli semar, berani ditanggung keras dan adil. Saya ulangi, peduli tadi sudah ada, ini yang pertama peduli. Yang kedua itu dan ketiga keempat yaitu semar, dari sederhana, ma itu mandiri, r jujur, ya, berani, ya, kemudian ditanggung, dinya disiplin, tanggung jawab, keras itu kerja keras dan adil. Maka slogan-slogan ini yaitu peduli semar, berani ditanggung keras dan adil. Semoga bisa bermanfaat. Nah, ini peduli semar, berani ditanggung keras dan adil. Ini nanti setiap pertemuan kita akan terus dengungkan, seperti itu. Nah, target alasan pendidikan anti korupsi apa ini? Yaitu targetnya menanamkan pendidikan karakter yang nyata. Maksudnya memberikan keteladanan perilaku yang nyata. Menciptakan pembentukan karakter generasi bangsa harus yang kuat, yaitu perilaku anti korupsi. Maksudnya lembaga pendidikan sebagai basis penggerak pendidikan karakter dan nilai-nilai anti korupsi. Nah, kalau bicara tentang pengertian korupsi, mungkin banyak ya pendapat, yaitu berasal dari bahasa Latin, corruption atau kata corrumpere, artinya busuk, rusak, mengoyahkan, mutarbalikan. Kemudian ada juga pengertian korupsi dari Transparansi Internasional, yaitu korupsi pabrik memerlukan pejabat, politikus atau pegawai negeri yang secara tidak wajar dan legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan kekuasaan dengan cara menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan kepada mereka. Itu dulu ya pengertian korupsi. Selain itu masih ada juga pengertian korupsi menurut ya definisi hukum di Indonesia sesuai Undang-Undang
nomor 31 tahun 99, junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, korupsi bisa dikategorikan menjadi 7 jenis. Itu yang Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Kalau yang 30 itu di Undang-Undang nomor 31 tahun 99. Ini yang nomor 7. Yaitu terdiri dari kerugian keuangan negara, penyuapan, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, kecurangan, benturan kepentingan dalam mengadakan barang dan jasa, kemudian serta gratifikasi dengan kekuasaan dengan cara menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan. Ya, itu dulu untuk pertemuan berikutnya. Nanti kita akan ada beberapa yang harus disampaikan, yaitu tentang teori-teori korupsi untuk pendapat para ahli. Ini saya mengambil hanya mengutip dari tokoh Robert Kierkegaard, sering disebut juga CDMA. Artinya corruption sama dengan directory plus monopoly accountability. Itu ya. Teori ini menurut ini korupsi terjadi karena adanya faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Maksudnya suatu perilaku yang menyimpang dari tugas-tugas resminya dalam negara, di mana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri atau pribadi keluarga dekat, kelompok sendiri, atau pelanggaran aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku. Ini sumbernya jelas saya ngambil dari www.merdeka.com ya. Nih. Itu ya. Sehingga anak-anakku yang terkasih, yang sehat, ini penyebab korupsi bisa terjadi karena beberapa hal, yaitu menyangkut uang rakyat, harta negara yang seharusnya dipergunakan keuangan rakyat sesuai peraturan yang berlaku. Kemudian penyebab korupsi yaitu adanya pembiaran korupsi yang berhasil dapat menghancurkan negara. Kemudian ibarat buah korupsi itu apel atau jeruk busuk. Ya, selayaknya apel atau jeruk busuk, korupsi nyaris membuat segala hancur tak karuan. Sumbernya kami ambil dari buku Kapita Seleksa KPK. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Salam semangat anti korupsi. Yes, yes.